bahwa ada konsekuensinya, bahwa pengguna narkoba baik itu pemuda dan lainnya itu adalah penjara. Mata rantai inilah yang perlu diputus. Gak ada pilihan lain, hindari dan berhenti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seru, siaran edukatif ringan dan universal. Podcast yang membahas tentang semangat kita semua untuk menjadi generasi hebat yang mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Saya Bima Arianda Dan saya Muhammad Miftahul. Jadi di episode hari ini kita akan membahas tentang narkoba dalam perspektif agama nih. Di vibes-nya hari ini, vibes-nya sangat teduh nih Pak. Karena kita kedatangan bintang tamu dari narasumber yang sangat luar biasa Bang. Yang pertama itu Dr. Haji Edi Rosliadi MPD selaku Kasubag TU Kantor Kemenak Kabupaten Langkat. Yang kedua ada siapa lagi Bang? Ini ayahanda kita. Jadi pesan-pesannya sangat luar biasa menundukkan. Semoga kita dapat pencerahan hari ini. Dr. Haji Zulkifli Ahmad Dian SMA selaku Ketua Lembaga Izin Ayahanda. Jadi hari ini teman-teman semuanya kita akan dapat pemahaman-pemahaman dari beliau-beliau yang luar biasa yang menjadi bintang tamu kita, karena sebelumnya kita sudah ada 3 kali podcast Pak. Dan hari ini adalah podcast ketiga kita. Yang pertama kita mengundang bintang tamu dari dunia pendidikan Bang, tokoh masyarakat. Dan yang kedua Pak Ustadz Narkoba Polres Langkat Pak, dan dari Selira Pak. Hari ini lagi sibuk apa nih Pak? Hari ini diantaranya adalah kita juga sebahagia sebagai guru, dan hari ini merupakan hari guru. Iya. Tentunya wajar untuk mengucapkan selamat hari guru. Selamat hari guru. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin Pak. Ya, sedang bertugas, kemudian yang barangkali sudah mangkat, sudah meninggal dunia, kita doakan semoga amal ibadah mereka Allah terima insyaallah. Amin. Dan anak-anak didik kita tentunya mereka bisa meniru, bisa mendapat pelajaran yang terbaik, dan mereka selalu hormat dengan gurunya. Insyaallah kehidupan mereka akan lebih berkah di kemudian hari insyaallah. Jadi ini hari spesial Untuk saya juga ayahanda karena saya guru ayahanda. Selamat. Selamat hari guru, karena kebetulan teman-teman semuanya Bang Uda ini basicnya guru ya. Iya, jadi ini agama juga. Agama juga. Pengabdiannya kebetulan diberikan ayahanda. Alhamdulillah. Seperti itu. Ayah, karena kita melihat tentang permasalahan narkoba ini kan. Kita tahu saat ini Sumatera Utara udah menempati ring 1 nih. Iya, ranking 1 Sumatera Utara. Bahkan dari kalangan muda sampai dengan tua udah banyak bahkan nih Pak. Apalagi di BNN nih Pak. Bahkan di usia-usia yang produktif. Bahkan saat kalau menurut ayah nih, kalau dari perspektif agama ini bagaimana pandangan ayah mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Sebenarnya memang narkoba ini adalah sesuatu yang sangat merusak generasi muda tentunya para penggunanya, dan pandangan agama sebenarnya sudah jauh hari 14 abad yang lalu Allah sudah terangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah 91 terkait dengan khamar. Khamar itu artinya sesuatu yang menggoncangkan akal, bukan hanya minuman keras, tapi sesuatu yang merusak akal. Itu adalah dinamakan dengan khamar. Dan agama kita sudah melarang. Dalam hadis Rasul sangat banyak sekali keterangan tentang itu. Kata Rasulullah, kullu muskirin khamr, bahwa setiap yang memabukkan itu pasti khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan adanya podcast kita hari ini didengar oleh sahabat bersinar, mudah-mudahan dijauhkanlah jadi memanfaatkan narkoba ini, walaupun mungkin kesenangannya luar biasa tapi sejenak, tapi risiko di balik itu dan juga kerusakan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba itu begitu dahsyat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan melalui kegiatan ini tentunya kita berharap masyarakat yang coba-coba menggunakan itu dan yang sudah cobalah berhenti. Yang kedua, kita bukan saja kepada pengguna narkoba sebenarnya,
tapi adalah yang di atas itu lagi. Maka kita berharap pihak yang berwenang, kepolisian, BNN dan siapapun yang ada di sana, terutama di wilayah keamanan tentunya, untuk betul-betul serius bekerja menanggulangi penyakit masyarakat yang luar biasa ini. Sebab kita sudah tahu bahwa pengguna yang terbanyak di Indonesia ini diantaranya adalah provinsi kita, provinsi Sumatera Utara, yang luar biasa. Lalu Langkat juga barangkali mungkin tidak kalah juga sengitnya. Maka kita berharap jangan saja yang ditertibkan itu adalah penggunanya. Mungkin pengguna ini mereka tak sadar bisa jadi korban. Tapi yang lebih dari itu para pengedarnya juga harus ditertibkan. Yang lebih hebat lagi adalah para bandar-bandar itu sendiri. Jadi kalau cukong-cukong ini sudah ditangkapi, sudah ditertibkan, insya Allah tak akan ada lagi peredaran itu. Itulah harapan kita tentunya. Sebagai orang tua barangkali ya, sebagai pengurus Majelis Ulama Kabupaten Langkat, kita berharap karena ini sesuatu yang sangat menakutkan kepada generasi muda kita ke depan. Bagaimana kalau jadinya kita mewariskan negara ini, mewariskan Kabupaten Langkat ini kepada pemuda-pemuda yang akalnya sudah rusak, yang pemikirannya sudah tidak bisa diberdayakan dengan baik akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Jadi itu kami pikir seperti itulah keinginan kita agar narkoba ini bisa ditanggulangi dan mudah-mudahan mereka yang menggunakan itu betul-betul sadar. Para pengedar-pengedarnya ini sadarlah bahwa yang Anda edarkan itu saat ini mungkin merusak orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan merusak bukan saja diri Anda sendiri, keluarga Anda juga. Nah, dan kita ingin membangun masyarakat ini dengan baik. Jadi ada salah satu syair dari seorang pujangga Arab mengatakan, kaifa tammal bina'u tamamahu al-awwalu yabni wal akharu yahdimu. Jadi kata penyair ini, bagaimana satu bangunan itu akan berdiri kokoh dan rapi kalau yang satu membangun tapi yang lain menghancurkan. Nah, kita sebagai guru kan, adik-adik juga sebagai guru, kita ingin membina akhlak moral dari anak bangsa ini. Luar biasa semangat kita, tapi semangat yang lain menghancurkannya, tidak mendukung apa yang kita buat. Maka marilah kita sama-sama bekerja bersinergi. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita ini sebagai masyarakat yang bersih dari narkoba, masyarakat yang adik-adik kita sebagai penerus bangsa ini ke depan betul-betul menjadi bangsa yang berkualitas, mandiri dan bisa target yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia sebagai generasi emas, ya kan? Pada tahun 2045 nanti itu bisa terwujud, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pandang dari Kemenak gimana Pak? Ya, terkait dengan narkoba ini kan sudah dijelaskan tadinya oleh Pak Buya terkait dengan surah Al-Maidah ayat 90 itu menyatakan bahwa memang benar ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi memang narkoba ini memang harus perlu dijauhi dan memang ini bagian dari regulasi yang sudah dijelaskan melalui undang-undang. Nah, untuk narkoba di Kabupaten Langkat sendiri, kami dari Kementerian Agama sebenarnya sudah mencanangkan dan sudah melaksanakan juga terkait dengan pencatatan ketika pernikahan jatim ya. Jadi di awal akan melaksanakan pernikahan itu seluruh calon pengantin itu kita bekali dengan stakeholder yang ada, yaitu penyuluh agama dan juga kantor KUA ya, melaksanakan jatim itu dengan bagian tugas terkait dengan pelarangan narkoba tersebut. Karena memang sangat berpengaruh terhadap proses nanti dalam pernikahan sendiri. Nah, banyak hari ini di pengadilan agama saja kurang lebih 80% perceraian kasus perceraian itu adalah terkait dengan narkoba. Luar biasa untuk Kabupaten Langkat. Nah, itu dia. Saya kutip bahasa dari ayah Anda bahwa penggunaan narkoba ini nggak bisa kita selesaikan sendiri juga. Benar, kita harus bekerja sama kan. Iya.
kemarin kita juga udah MOU Pak ya? Iya, yang melaksanakan MOU. Bahkan kita kemarin tuh itu juga penyuluhan kegiatan MOU Pak yang kita serangan di Kecamatan Wampu, ada kawan-kawan kita dengan narkoba ya betul. Kalau di BNN ya. Ayahnya kalau dari selama ini kalau dari MOU ini tentang permasalahan narkoba kira-kira apa yang dilakukan? Di antaranya kita memang ada beberapa program, salah satu di antaranya Sapa Pelajar. Kita juga datang ke sekolah-sekolah karena di Majelis Ulama Langkat ini ada sekitar 13 komisi yang mereka ini sebagai rekan-rekan juang kita di lapangan untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Di antaranya tidak kita buat acara itu di kantor, tapi kita buat di sekolah. Kita sapa anak-anak sekolah, penyuluhan hukum, penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba. Itu sudah beberapa tempat sudah kita laksanakan. Di antaranya kemarin baru-baru ini sekitar bulan 10 yang lalu di Oktober, itu Komisi Hukum dan Perundang-undangan juga melaksanakan penyuluhan hukum dan penyalahgunaan narkoba di salah satu sekolah di Kecamatan Secanggang sudah kita selesaikan. Kemudian juga ada semacam kegiatan-kegiatan dari salah satu komisi di Komisi Perempuan dan Keluarga. Perempuan dan Keluarga juga mengadakan semacam seminar terkait dengan masalah narkoba, masalah kesehatan. Nah, tentunya juga kita bicarakan itu tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba yang ini sangat menyakitkan dan menyedihkan kita, terutama untuk wilayah Langkat kita. Jadi kami juga mengundang ini kawan-kawan dari BNN untuk nanti ke depan kita bisa kerjasama kembali untuk bisa menggarap audien kita ini yang kita berharap bisa bekerja sama. Kami nanti menyampaikan dari pesan-pesan agama terkait dengan minuman yang memabukkan, narkoba dan sebagainya, judi dan macam-macam penyakit-penyakit masyarakat itu. Nanti dari BNN tentu lebih jauh lagi mungkin menjelaskan akibat dari penggunaan itu seperti apa. Nah, ini insya Allah kita coba nanti jalin kerjasama yang lebih kokoh lagi. Siap. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mendengar dari beberapa episode ini, semua stakeholder sebenarnya bergerak. Semua stakeholder sebenarnya bergerak. Tinggal bagaimana kita mendukung pemerintah, khususnya masyarakat, bagaimana untuk memberikan informasi-informasi ataupun wilayah rawan ya Pak, yang mana bisa kita tindak bersama teman-teman semuanya. Apalagi Pak, ini sudah menjelang akhir tahun Pak. Kita tahu akhir tahun ini berpesta pora mereka Pak. Iya, pandangan Bapak lah untuk mengantisipasi kegiatan akhir tahun ini Pak. Pertama terkait dengan Kementerian Agama sendiri. Kementerian Agama sebenarnya sudah berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Kemarin itu kita juga melaksanakan beberapa waktu lalu MOU dengan kepolisian. Jadi untuk bulan ini dari pihak kepolisian itu memang mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Langkat ini. Kita ada 15 madrasah negeri ibtidaiyah, kemudian ada 3 madrasah aliyah dan 4 madrasah sanawiyah. Nah, untuk antisipasi itu sebenarnya itulah kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengadakan penyuluhan ke madrasah-madrasah tersebut. Itu yang kami lakukan. Selain himbauan-himbauan yang dilakukan melalui podcast juga ada. Kemarin juga Pak Kakan itu melaksanakan podcast dengan Radio Stabas bekerja sama dengan penyuluh yang ada di 2 kecamatan Stabas. Ini pentingnya kolaborasi nih. Lagi Bim? Boleh? Ini semakin panas nih Bim. Apa Bang, boleh. Jadi ada beberapa mungkin kalau kami kan di BNN kan dikatakan di Undang-Undang 35 kan dikatakan tuh Pak ya kan, kalau pecandu penyalahguna ya kan, dan korban penyalahguna adalah korbannya. Kalau menurut dari pandangan agama nih Ayahanda, untuk seorang pecandu ini bagaimana pandangan dari agama? Kalau kita melihat dari segi agama, sebenarnya mereka sebagai korban dari
pengguna narkoba itu sendiri, yang mungkin menurut pandangan kami ada dua versi gitu ya, ada dua macam. Yang pertama, memang dia awalnya coba-coba gitu kan, nah, sebenarnya tidaknya keinginannya untuk itu, lalu ketagihan. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya mungkin korban, diajak kawan-kawan, ayo kita sama-sama merokok gitu kan, tahu-tahu diisinya rokok itu dengan benda ini kan, akhirnya dia kecanduan seperti itu. Tentunya bagi pengguna yang seperti ini, kita tidak menganggapnya sebagai seorang penjahat berlebihan gitu ya, tidak menganggapnya sebagai musuh kita, dan ini orang harus disembuhkan jika memungkinkan kan begitu ya, tentunya itu sudah penyakit, dan penyakit itu harus diobati semampu kita. Nah, itulah tugas kita bersama. Kalau dari segi rohani ya barangkali sebagai kami dari tokoh agama, masyarakat tentunya jika diperlukan kita untuk memberikan semacam sugesti, semacam masukan, semacam pengajaran tertentu terkait dengan agama, membawanya kembali untuk move on gitu ya, sehat gitu kan, untuk kembali percaya dengan kebesaran dirinya gitu, kokoh kembali, kita ajak untuk beribadah bersama-sama, karena kami melihat ada beberapa pesantren di Jawa itu memang salah satu kiai itu melakukan berbagai macam upaya sehingga bisa menyadarkannya, dan alhamdulillah ini yang tadi pengguna itu dia tidak lagi bisa mau menggunakan itu. Kenapa bisa beredar itu narkoba sebanyak-banyaknya? Mata rantai inilah yang perlu diputus. Pergerakan narkoba itu lebih kencang lagi. Benar. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita terlambat gitu. Jadi walaupun begitu tetap usaha. Nah, kita ingin ya, kami yakin juga para penjaga keamanan kita, kepolisian tentunya mereka bergerak dengan sigap. Mudah-mudahan kita doakan ya, mereka tetap sehat begitu, tetap bekerja terus secara sempurna. Mudah-mudahan ini bisa dicegah. Nah, yang kedua kita lihat adalah segi penegakan hukum. Nah, hukumnya ini memang kalau memungkinkan harus lebih berat lagi, terutama para pengedar dan bandar-bandarnya ini. Ini yang pemerintahan Pak Prabowo ini tentunya, mudah-mudahan beliau lebih tegas. Memang hukumnya harus ditegakkan setegas mungkin. Tidak ada kata untuk tidak tegakkan hukum itu, Pak. Ini berapa banyak mangsa yang menjadi korban dari narkoba itu sendiri. Ya, kita seperti yang kata Pak Menteri Agama tadi, gara-gara narkoba keluarga pecah, perceraian di mana-mana. Langkat ini sampai 80% itu kasusnya semua narkoba. Nah, ini kan kita sayangkan keluarga yang baru dibina tahu-tahu harus hancur gara-gara narkoba. Itu lain lagi yang ceritanya ibu-ibu kita di rumah yang kehilangan periuk, yang kehilangan gas itu kan, kehilangan kompor gitu. Belum lagi nanti mungkin terjadi begal di mana-mana. Yang ini kadang-kadang begitu diinterogasi, ditangkap ini, tahu-tahu dia sedang play atau sedang menggunakan itu kan. Dia tak berpikir dia membawa parang dan sebagainya. Jadi ini akibat dari mungkin kelalaian hukum kita yang mungkin belum tegas. Sebab kalau kita lihat hukum luar negeri itu luar biasa. Seperti kalau kita melihat bagaimana hukum narkoba umpamanya di Saudi Arabia. Saya tamatan Saudi Arabia, S1 di sana. Jadi itu hanya pemakai saja. Begitu terdapat dan didapati tertangkap, maka hukuman tak ada lain Pak Panco, hukuman mati. Jadi di sana memang pengguna narkoba itu sangat kecil, minim sekali. Nah, begitulah dia, memang hukumnya sadis. Kenapa? Akibat narkoba itu sadis sekali, gitu. Rusak pemikiran kita. Itu orang hidup tapi kayak mayat hidup. Kalau seperti dia Pak, ada di negara di salah satu wilayah di Amerika itu, Philadelphia atau mana itu kan. Nah, ini remaja, orang-orang muda yang seperti kota zombie. Nah, ini barangkali mungkin sekedar masukan saja, mudah-mudahan ya bertobatlah. Terutama kita harap kalau pengguna barangkali sudah pasti kita suruh itu. Lalu mereka-mereka yang mengambil kesempatan, karena berhentilah gitu. Karena apapun kejahatan yang di-backingi, yang
yang buat seperti itu, balasannya pasti ada. Tidak sekarang nanti. Tak bisa juga nanti di akhirat. Kita akan ketemu di sana begitu. Nah, semuanya akan bertanggung jawab tentang itu barangkali. Baik, terima kasih. Itu teman-teman semuanya, tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Benar sekali. Jadi apa yang harus dibenahi Pak sebenarnya? Agak sulit nih Pak. Iya, kalau karena kita ngelihat Pak, yang pengguna sekarang ini Pak banyak concern ke remaja-remaja. Iya. Apalagi beberapa kali kami penyuluhan ya kan Bang, mereka terus menyampaikan ya wajar lah Pak sekarang remaja-remaja ini menggunakan narkoba karena energi yang mereka ini Pak tidak tersalurkan Pak. Pertama menyampaikan bahwa memang hari ini kita masuk pada era digitalisasi. Nah, ada hal yang positif dan banyak sebenarnya hal negatif di situ. Nah, hal yang negatif itulah beranjak pada satu ketetapan dari para pemuda sebenarnya. Anak-anak hari ini kita sudah suguhi dengan HP dan sebagainya, itu yang mengakibatkan banyak kita ini lupa bahwa digitalisasi itu sepertinya memang negatifnya terlalu banyak ya, karena banyak postingan itu berpengaruh pada pola pikir anak, sehingga akibatnya adalah mereka butuh melihat, setelah melihat itu mereka butuh, ada keinginan untuk berbuat seperti itu. Benar. Nah, pesannya untuk generasi muda hari ini, pertama mari sama terkait dengan katanya hari guru juga. Hari guru ini sebenarnya harus juga sebagai pendidik dia memberikan arahan yang positif terhadap anak, nilai-nilai religius, nilai-nilai agama harus benar ditanamkan kepada generasi muda. Itu intinya. Saya kan masih menganggapnya tentang permasalahan narkoba nih, bandar nih yang harus kita tangkap, buat hukum mati. Ya. Padahal gak kalah pentingnya juga penyebar luasan informasinya kan Pak. Iya, dakwahnya ya. Kan Anda Iya. Kalau saya pribadi sih yang kita selamatkan dari minuman keras akibat dari dakwah orang tua saya dulu kan. Dari orang tua dulu kita ini jangan minum, ini berbahaya untuk kesehatan, sehingga termindset di otak kita, oh ini tidak boleh, agama melarang. Kira-kira kalau dari kemarin baru tahu saya ternyata MTS itu dibawa Kemenak semua Pak ya? Iya, agama MTS, MAN ya Bang? MAN. Kalau dari sekolah yang dinaungi sama Kemenak, kira-kira apa sih program yang dilakukan generasi muda kita? Pertama adalah penanaman nilai budi pekerti yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya dalam rangka pencegahan itu juga lebih banyak fokus pada aksi dalam arti begini, adalah seperti perlombaan olahraga, jadi perlombaan olahraga. Dan ini kita juga dalam waktu dekat tanggal 3 Januari itu melaksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, hari ulang tahun Kementerian Agama. Di situ kita akan melaksanakan banyak hal, perlombaan-perlombaan, baik itu perlombaan olahraga, seni dan lainnya. Salah satunya adalah salawat, lomba salawat, olahraga itu seperti tenis meja, voli dan lainnya. Itulah yang dapat kami apakan dari Kementerian Agama. Berarti kegiatan-kegiatan pencegahan ini Iya, bisa dilakukan itu yang kita bisa lakukan. Sedikit ayahanda yang kalau saya katakan agak mengganjal bagi saya. Kalau kita ketahui kan, kalau penggunaan narkoba ini kan tidak boleh. Namun kalau penggunaan narkoba dalam medis ini gimana? Pandangan agama. Benar. Terkait untuk segi kesehatan, apalagi seperti untuk membedah orang yang sedang sakit, tentunya kalau dibedah dalam keadaan dia sedang siuman, itu barangkali sakitnya luar biasa. Mungkin jeritnya terdengar kemana-mana gitu. Tapi dengan adanya pembiusan ini, dan pembiusan itu asalnya dari narkoba itu sendiri, yang digunakan dengan medis tertentu, dengan cara tertentu, tentu tidak ada masalah. Karena namanya dari segi darurat namanya. Pesan-pesannya Pak? Pertama, kita sudah sepakat
bahwa narkoba itu adalah suatu makhluk yang sangat menakutkan dan sebagai ancaman bagi rusaknya diri, kesehatan, keuangan, ekonomi dan sebagainya. Maka tak ada kata lain jauhi. Bahasa Al-Quran kan jelas itu ya di surah tadi Al-Maidah 91 itu kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu yang namanya narkoba, mengadu nasib, perjudian, itu semuanya najis, adalah perbuatan syaitan. Kata Allah, fajtanibuhu, hindari, jauhi, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, kata Allah. Kenapa? Tujuan narkoba itu adalah merusak kita. Innama yuridu syaitan, karena perbuatan itu yang disukai oleh syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, yang mengakibatkan permusuhan dan saling benci-membenci, kata Al-Quran. Akibat melakukan kerusakan dan sebagainya itu, narkoba, minuman keras, arak, judi dan sebagainya, muncul permusuhan, muncul saling sakit menyakiti. Maka kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, menyebabkan kalian lupa kepada Tuhan kalian dan lupa menyambungkan silaturahim kepada Allah. Bagi muslim sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat. Fahal antum muntahun, kata Allah, maka berhentilah kalian. Berhenti, tak ada cerita. Kalau dari Bapak gimana Pak? Ada pesan-pesan untuk generasi muda nih? Terkait dengan narkoba ini tentunya kita harus kembali kepada fitrahnya, kembali ke asalnya, bahwa sudah diamanahkan dalam agama itu adalah haram. Terkait dengan haram, hilangkan, harus dimusnahkan, harus ditinggalkan, harus dihindari. Itu dia. Terkait dengan regulasi dari negara, itu jelas bahwa ada konsekuensinya, bahwa pengguna narkoba, baik itu pemuda dan lainnya, itu adalah penjara. Ada pilihan lain, hindari dan berhenti. Ya, itu dia. haram. Udah. Kecuali untuk medis. Mungkin kita sudah sampai di akhir ya Pak. Siap. Sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah mampir ke kantor kami Pak. Kantor Kabupaten Langkat. Semoga kegiatan-kegiatan BNK Langkat dan MUI dan tentunya Kemenak terus berlanjut nih Bang. Terus berlanjut. Karena bentar lagi awal tahun Bang, kita harus semangat lagi Bang. Iya. Semangat lagi. Perjuangan masih panjang. Perjuangan masih panjang, benar-benar. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan buat kita semua ya Pak. Dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman di Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.